Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Sparta. Selamat malam, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi tentang liquidity risk untuk mata kuliah manajemen risiko. Next. Next, Del. Anggota kelompok 3 terdiri dari Dela Julian Anggreni Kusuma, lalu dengan NIM 2020 1211 lalu ada Niko Milala dengan NIM 2020 1211 Vini Manik dengan NIM 2020 1211 dan saya sendiri Daniela Quintana Stasia dengan NIM 2020 1211 Next. Yang pertama akan dibahas di materi liquidity risk ini yaitu introduction atau perkenalan. Next. Pada bab 10 dan bab 11 kemarin itu mengkaji bagaimana risiko kredit dapat mengancam solvabilitas LK. Kalau pada bab ini membahas masalah yang ditimbulkan oleh risiko likuiditas. Tidak seperti risiko yang mengancam solvabilitas FI, risiko likuiditas adalah aspek normal dari manajemen FI sehari-hari. Misalnya, DI harus mengelola likuiditas sehingga mereka dapat membayar tunai karena pemegang simpanan meminta penarikan dana mereka. Lalu hanya ada pada dalam kasus ekstrim masalah risiko likuiditas berkembang menjadi masalah risiko solvabilitas, di mana LK tidak dapat menghasilkan uang tunai yang cukup untuk membayar kreditur seperti yang dijanjikan. Pada bab ini akan diidentifikasi penyebab risiko likuiditas di sisi kewajiban neraca LK serta di sisi aset. Di sini akan dibahas metode yang digunakan untuk mengukur eksposur risiko likuiditas LK dan konsekuensi dari risiko likuiditas ekstrim atau seperti deposit atau pengurasan liabilitas dan pencairan. Dan juga memeriksa mekanisme pengaturan yang diberlakukan untuk meringankan masalah likuiditas dan mencegah pencairan LK. Selain itu, beberapa LK lebih terekspos terhadap risiko likuiditas dibandingkan LK lainnya. Di satu sisi, lembaga penyimpanan sangat terbuka. Di tengah, perusahaan asuransi jiwa terekspos sedang, dan di sisi ekstrem lainnya, reksadana, dana lindung nilai, dana pensiun, dan perusahaan asuransi kecelakaan properti memiliki eksposur yang relatif rendah. Namun, LK ini tentu saja menghadapi beberapa risiko likuiditas. Meskipun fokus pembahasannya adalah risiko likuiditas di lembaga penyimpanan, di sini juga akan dibahas aspek unik risiko likuiditas di jenis lembaga lain. Kotak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan JP Morgan Chase dalam mengevaluasi risiko likuiditasnya. Saat akan di bab ini akan dipaparkan akan banyak
akan ada banyak tindakan yang dijelaskan yang dimasukkan sebagai bagian dari strategi manajemen risiko likuiditas JP Morgan Chase. Lalu ada krisis keuangan pada tahun 2008 sampai 2009, sebagian disebabkan oleh risiko likuiditas. Ketika pasar sekuritas yang didukung hipotek dan hipotek mulai mengalami kerugian besar, ketika pasar sekuritas yang didukung hipotek dan hipotek mulai mengalami kerugian besar, pasar kredit membeku dan bank berhenti saling meminjamkan dengan harga apapun kecuali suku bunga semalam yang tinggi. Overnight London Interbank Overnight Rate atau suku bunga acuan yang mencerminkan tingkat di mana bank meminjamkan satu sama lain lebih dari 2 kali lipat, naik dari 2,57% pada 29 September tahun 2008. Tertinggi sepanjang masa 6,88% pada 30 September tahun 2009. Bank umumnya mengandalkan satu sama lain untuk uang tunai yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas harian mereka. Suku bunga pinjaman antar bank umumnya rendah karena keyakinan bahwa lembaga keuangan akan saling membayar. Namun, kepercayaan ini rusak selama krisis keuangan tanpa pendanaan antar bank. Next. Lalu ada perspektif industri, manajemen risiko likuiditas, JP Morgan Chase. Risiko likuiditas adalah risiko bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban kontraktual dan kontingensinya. Manajemen risiko likuiditas dimaksudkan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki jumlah, komposisi, dan jangka waktu pendanaan dan likuiditas yang tepat untuk mendukung asetnya. LCR dan NSFR pada bulan Desember 2010, Komite Basel memperkenalkan dua ukuran baru risiko likuiditas. Rasio cakupan likuiditas yang dimaksudkan adalah untuk mengukur jumlah aset likuid yang berkualitas tinggi yang dimiliki oleh perusahaan sehubungan dengan perkiraan arus kas keluar bersih dalam periode 30 hari selama peristiwa stres akut dan rasio pendanaan stabil bersih yang dimaksudkan untuk mengukur jumlah pendanaan stabil yang tersedia relatif terhadap jumlah pendanaan stabil yang diperlukan sama jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya, sebelumnya ada HQLA. HQLA adalah perkiraan jumlah aset yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam LCR AS. HQLA terutama terdiri dari uang tunai dan aset likuid berkualitas tinggi yang tidak terbebani seperti yang didefinisikan dalam peraturan. Lalu ada sumber dana. Manajemen berkeyakinan bahwa kapasitas pendanaan perusahaan yang tidak terjamin dan terjamin cukup untuk memenuhi kewajiban on dan off balance sheet. Perusahaan mendanai neraca globalnya melalui berbagai sumber pendanaan termasuk waralaba simpanan yang stabil serta pendanaan yang aman dan tidak aman di pasar modal. Portofolio pinjaman perusahaan didanai dengan sebagian dari simpanan perusahaan dan melalui sekuritas dan sehubungan dengan sebagian dari pinjaman terkait real estate perusahaan dengan pinjaman yang dijamin dari FHLB. Deposit yang melebihi jumlah yang digunakan untuk mendanai pinjaman terutama diinvestasikan dalam bentuk portofolio sekuritas investasi perusahaan atau digunakan dalam bentuk tunai dan investasi likuid jangka pendek lainnya berdasarkan karakteristik risiko suku bunga dan likuiditasnya. Aset pembiayaan terjamin pasar modal dan aset
perdagangan terutama didanai oleh kewajiban pembiayaan terjamin pasar modal perusahaan, kewajiban perdagangan, dan sebagian dari hutang jangka panjang perusahaan dan ekuitas pemegang saham. Selain mendanai aset pasar modal, hasil dari utang perusahaan dan penerbitan ekuitas digunakan untuk mendanai pinjaman tertentu dan aset keuangan dan non-keuangan lainnya, atau dapat diinvestasikan dalam portofolio sekuritas investasi perusahaan. Lalu ada deposito, yaitu kekuatan utama firma, yaitu adalah franchise simpanan yang terdiversifikasi melalui masing-masing lini bisnisnya, yang menyediakan sumber pendanaan yang stabil dan membatasi ketergantungan pada pasar pendanaan grosir. Pada tanggal 31 Maret 2015, rasio pinjaman terhadap simpanan perusahaan adalah 56%. Selanjutnya yaitu penyebab risiko likuiditas. Risiko likuiditas muncul karena dua alasan, yaitu alasan sisi kewajiban dan alasan sisi aset. Alasan sisi liabilitas terjadi ketika pemegang liabilitas LK seperti deposan atau pemegang polis asuransi berusaha untuk segera mencairkan klaim keuangan mereka. Kapan pemegang kewajiban meminta uang tunai dengan menarik simpanan, FI perlu meminjam dana tambahan atau menjual aset untuk memenuhi penarikan. Aset yang paling liquid adalah uang tunai. LK menggunakan aset ini untuk membayar pemegang klaim yang ingin menarik dana. Namun, LK cenderung meminimalkan kepemilikan cadangan kas sebagai aset karena cadangan tersebut tidak membayar bunga. Untuk menghasilkan pendapatan bunga, sebagian besar LK berinvestasi pada aset yang pada akhirnya dapat diubah menjadi uang tunai. Untuk beberapa aset, hal ini hanya dapat dilakukan dengan biaya tinggi ketika aset tersebut harus segera dilikuidasi. Harga yang harus diterima pemegang aset untuk segera dijual mungkin jauh lebih rendah daripada yang akan diterimanya dengan cakrawala yang lebih panjang untuk menegosiasikan penjualan. Dengan demikian, beberapa aset hanya dilikuidasi pada harga rendah, harga obral api, sehingga mengancam solvabilitas FI. Sebagai alternatif daripada melikuidasi aset, LK dapat membeli atau meminjam dana tambah. Next. Lalu penyebab kedua risiko likuiditas adalah risiko likuiditas sisi aset, seperti kemampuan mendanai pelaksanaan komitmen pinjaman di luar neraca. Seperti yang akan kami jelaskan di bab 16 ini, komitmen pinjaman kemungkinan pelanggan untuk meminjam atau mengambil dana dari LK selama periode komitmen. Sesuai permintaan, ketika peminjam menarik komitmen pinjamannya, LK harus segera mendanai pinjaman di neraca. Ini menciptakan permintaan akan likuiditas. Lalu, seperti halnya dengan penarikan liabilitas, LK dapat memenuhi kebutuhan likuiditas seperti itu dengan menghabiskan aset kasnya, menjual aset likuid lainnya, atau meminjam dana tambahan. Namun, mengganti simpanan dengan dana yang dibeli mungkin juga mahal karena dana yang dibeli akan diperoleh dengan tingkat bunga yang relatif lebih tinggi daripada yang dibayarkan pada simpanan yang hilang. Dan untuk menganalisis tingkat kepentingan yang berbeda dari risiko likuiditas di seluruh LK, kami akan dipertimbangkan masalah risiko likuiditas yang dihadapi oleh lembaga penyimpanan, perusahaan asuransi, dan reksadana, dan dana pensiun. Next.
Selanjutnya yaitu risiko likuiditas pada lembaga penyimpanan. Yang pertama itu ada risiko likuiditas pada sisi liabilitas. Seperti yang dibahas pada bab 2, neraca lembaga penyimpanan atau DI biasanya memiliki sejumlah besar kewajiban jangka pendek, seperti giro dan rekening transaksi lainnya yang mendanai aset jangka panjang. Rekening giro, rekening deposito pasar uang atau MMDA, dan rekening transaksi lainnya adalah kontrak yang memberikan pemegang hak untuk mengembalikan klaim mereka ke DI pada hari tertentu dan meminta pembayaran segera dari nilai nominal klaim deposito mereka secara tunai. Dengan demikian, seorang pemegang rekening giro individu dengan saldo $10.000 dapat meminta uang tunai segera dilunasi, seperti halnya perusahaan dengan $100 juta di rekening gironya. Secara teori, paling tidak, DI itu memiliki 20% kewajibannya. Rekening dengan jenis put option ini termasuk giro rekening yang sekarang rekening giro berbunga dengan persyaratan saldo minimum. Dan rekening pasar uang atau rekening giro seringkali dengan saldo minimum dan pembatasan jumlah cek tertulis. Dijelaskan lebih rinci pada bab 18, namun banyak kontrak rekening tabungan memberi DI beberapa kekuatan untuk menunda penarikan dengan meminta pemberitahuan penarikan beberapa hari sebelum penarikan atau dengan mengenakan biaya penalti seperti kehilangan bunga. Lalu next. Lalu di sini terlihat tabel 12-1 yaitu tabel aset dan kewajiban AS Bank dalam miliar dolar. Ada aktiva dan juga kewajiban, ada total aset tunai, jumlah sekuritas, jumlah pinjaman, aset lainnya, lalu ada jumlah simpanan, pinjaman, kewajiban yang lain. Lalu total asetnya itu $14.736,6. Lalu untuk total kewajibannya $13.084,1. Dalam giro, MMDA dan rekening transaksi lainnya harus siap membayar jumlah tersebut dengan melikuidasi jumlah aset yang setara pada hari perbankan manapun. Pada tabel 12-1 menunjukkan neraca agregat aset dan liabilitas Bank Komersial AS per Maret tahun 2015. Seperti yang terlihat pada tabel ini, total simpanan adalah 85,26% dari total liabilitas dengan 48,24% giro, MMDA, dan rekening transaksi lainnya. Sebagai perbandingan, aset tunai hanya 13,06% dari total aset. Perhatikan juga bahwa dana pinjaman adalah 12,08% dari total kewajiban. Pada kenyataannya, lembaga penyimpanan mengetahui bahwa biasanya hanya sebagian kecil dari simpanannya yang akan ditarik pada hari tertentu. Sebagian besar giro bertindak sebagai konsumen endapan inti secara harian, menyediakan sumber dana tabungan dan deposito berjangka yang relatif stabil atau jangka panjang untuk DI. Selain itu, penarikan simpanan sebagian dapat diimbangi dengan masuknya simpanan baru dan pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas di dalam dan di luar neraca DI. Manajer DI harus memantau hasil penarikan setoran bersih atau pengurasan setoran bersih secara khusus dari waktu ke waktu yang seorang manajer DI biasanya dapat memprediksi dengan tingkat akurasi yang baik.
Distribusi probabilitas dari saluran deposit bersih atau perbedaan antara penarikan deposit dan penambahan deposit pada hari perbankan normal tertentu. Lalu, next. Selanjutnya ada gambar 12-1, yaitu gambar distribusi net saluran deposit. Ada panel A, yaitu kemungkinan dengan panel B. Uh, dalam gambar 12-1 ini, dipertimbangkan dua kemungkinan distribusi yang ditunjukkan pada gambar ini. Pada panel A dari gambar 12-1, distribusi diasumsikan sangat memuncak pada tingkat penarikan deposit bersih 5%. DI ini memperkirakan sekitar 5% dari dana deposit bersihnya yang akan ditarik pada hari tertentu dengan probabilitas tinggi. Diasumsikan juga bahwa distribusi memiliki standar deviasi probabilitas tertinggi 1%. Jika distribusinya normal, kita dapat menyatakan dengan keyakinan 95% bahwa tingkat penarikan deposito akan berada di antara 3% dan 7%, yaitu plus atau minus 2 standar deviasi. DI di panel A memiliki rata-rata atau diharapkan pengurasan positif bersih pada simpanan, sehingga dana simpanan baru dan arus kas lainnya diharapkan tidak cukup untuk mengimbangi penarikan simpanan. Sisi kewajiban neracanya berkontraksi agar DI tumbuh, DI harus memiliki rata-rata atau rata-rata pengurasan deposit sehingga dana deposit baru lebih banyak daripada penarikan deposit offset. Dengan demikian, puncak jaring juga bagian dari risiko likuiditas, walaupun kemungkinan besar tidak menyebabkan kegagalan FI. Aliran dana yang tidak terduga. Misalnya, pada tahun 2008 ketika harga saham turun, investor melikuidasi investasi saham mereka dan menyimpan dana di bank dan kredit union mereka. Dengan tingkat suku bunga terendah dalam sejarah, lembaga penyimpanan menghadapi masalah dalam menemukan pinjaman dan sekuritas yang cukup menarik dalam arti pengembalian untuk menginvestasikan dana ini. Terlepas dari musiman harian yang dapat diprediksi untuk aliran deposit, ada variasi musiman lainnya. Banyak diantaranya pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil dapat diprediksi. Misalnya, banyak DI retail menghadapi arus keluar simpanan di atas rata-rata sekitar akhir tahun dan di musim panas karena Natal dan musim liburan. Selain itu, banyak DI pedesaan menghadapi siklus aliran masuk keluar endapan yang cocok dengan siklus pertanian dari tanaman pangan lokal. Pada musim tanam dan masa tanam simpanan cenderung turun, sedangkan pada musim panen simpanan cenderung naik saat hasil panen dijual. Lalu, hmm,
Sebentar. Lalu dapat dikelola juga pengurasan simpanan dengan dua cara utama. Yang pertama, manajemen likuiditas yang dibeli dan atau kedua, manajemen likuiditas yang disimpan. Secara tradisional, manajer DI mengandalkan manajemen likuiditas yang disimpan sebagai mekanisme utama manajemen likuiditas. Saat ini, banyak DI, terutama bank terbesar dengan akses ke pasar uang dan pasar non-deposit lainnya untuk dana, mengandalkan manajemen likuiditas atau liabilitas yang dibeli untuk menghadapi risiko kekurangan kas. Pembahasan yang lebih luas tentang teknik manajemen liabilitas diserahkan di bab lainnya. Lalu next. Selanjutnya, manajemen likuiditas yang dibeli. Manajer DI yang membeli likuiditas beralih ke pasar untuk dana yang dibeli, seperti pasar dana federal dan atau pasar perjanjian pembelian kembali yang merupakan pasar antar bank untuk pinjaman jangka pendek. Sebagai alternatif, manajer DI dapat menerbitkan tambahan sertifikat deposito berjangka tetap atau bahkan menjual beberapa surat berharga dan obligasi. Misalnya pada tabel 12.2 panel A menunjukkan neraca DI tepat sebelum dan sesudah pengurasan deposit 12.2 dapat sepenuhnya mendanai pengurasan setoran bersihnya. Namun ini bisa mahal untuk DI karena berbayar tarif pasar untuk dana di pasar uang grosir untuk mengimbangi aliran bersih pada deposito berbunga rendah. Dengan demikian, semakin tinggi biaya dana yang dibeli relatif terhadap tingkat yang diperoleh dari aset. Semakin kurang menarik pendekatan manajemen likuiditas ini. Selanjutnya, karena sebagian besar dana ini tidak ditanggung oleh asuransi simpanan. Ketersediaannya mungkin terbatas jika lembaga penyimpanan mengalami asuransi simpanan. Ketersediaannya mungkin terbatas jika lembaga penyimpanan mengalami kesulitan kebangkrutan. Pada tabel 12.2 panel B, menunjukkan neraca DI jika menanggapi pengurasan simpanan dengan menggunakan teknik manajemen likuiditas yang dibeli. Lalu, membeli manajemen likuiditas telah mengizinkan DI untuk mempertahankan ukuran neraca secara keseluruhannya sebesar 150 juta dolar tanpa mengganggu ukuran dan komposisi aset dari neracanya, yaitu penyesuaian lengkap terhadap pengurasan simpanan yang terjadi pada sisi kewajiban neraca. Dengan kata lain, manajemen likuiditas yang dibeli dapat melindungi sisi aset neraca dari aliran normal di sisi kewajiban neraca. Ini adalah satu-satu alasan untuk pertumbuhan yang sangat besar dalam beberapa tahun terakhir dari teknik manajemen likuiditas yang dibeli oleh FI dan pasar dana yang dibeli terkait seperti dana Fed, perjanjian pembelian kembali, dan CD grosir. Pada awal tahun 2000-an, regulator menyatakan keprihatinan tentang peningkatan penggunaan sumber pendanaan grosir ini oleh DI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Della Julian. Manajemen likuiditas tersimpan. Alih-alih memenuhi pengurasan deposit bersih dengan membeli likuiditas di pasar uang grosir, DI dapat menggunakan manajemen likuiditas yang disimpan, yang artinya FI bisa melikuidasi sebagian asetnya, memanfaatkan likuiditas yang tersimpan. Secara tradisional, di AS hanya menyimpan cadangan kas di Federal Reserve dan di brankas mereka untuk tujuan ini. Federal Reserve menetapkan persyaratan cadangan minimum untuk cadangan kas yang harus dimiliki bank
Meski demikian, DI masih cenderung menyimpan cadangan kas lebih dari jumlah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi pengurasan likuiditas. Perusahaan sekuritas dan investor institusi menggunakan pasar perjanjian pembelian kembali secara ekstensif untuk tujuan manajemen likuiditas. Jendela diskon juga merupakan sumber dana. Bisa dilihat dari bagian bank runs, jendela diskon, dan asuransi simpanan. Di bab ini, untuk pembahasan lebih lanjut, untuk jendela diskon. Saat ini, meskipun rekening giro tidak membayar bunga secara eksplisit, rekening transaksi lain seperti sekarang dan MMDM melakukannya. Namun, suku bunga yang dibayarkan biasanya kaku, lambat menyesuaikan diri dengan perubahan suku bunga pasar, dan berada di bawah suku bunga dana yang dibeli. Saat ini, FED membutuhkan 3% dari 103,6 juta dolar pertama dan 10% dari sisa giro dan kepemilikan akun transaksi DI. Angka 103,6 juta dolar disesuaikan setiap tahun seiring dengan pertumbuhan simpanan bank. 14,5 juta dolar pertama dan 103,6 juta dolar tidak tunduk pada persyaratan cadangan. Selanjutnya bisa dilihat tabel 12.3, komposisi dari saldo DI. Neraca sesaat sebelum pengurasan deposit. Misalnya dalam contoh ini bahwa di sisi aset neraca DI biasanya menyimpan 12 juta dolar asetnya dalam bentuk tunai, di mana 4 juta dolar adalah untuk memenuhi persyaratan cadangan minimum Federal Reserve dan 8 juta dolar adalah dalam bentuk kas. Kami menggambarkan situasi sebelum net drain kewajiban di tabel 12.3 ini. Panel A, saat deposan menarik deposit sebesar 5 juta dolar, DI dapat memenuhi secara langsung dengan menggunakan kelebihan kas yang disimpan di berangkasnya atau ditahan di deposito di DI lain atau di Federal Reserve. Jika pengurangan sebesar 5 juta dolar dalam kewajiban simpanan dipenuhi dengan pengurangan sebesar 5 juta dalam aset kas dipegang oleh DI. Neracanya akan seperti yang ditunjukkan pada 12.3 panel B. Ketika DI menggunakan kasnya sebagai mekanisme penyesuaian likuiditas, kedua sisi kontrak neracanya dalam contoh ini pada tabel 12.3 total aset dan kewajibannya DI menyusut dari 150 dolar menjadi 150 juta dolar menjadi 145 juta dolar. Biaya DI dari menggunakan likuiditas yang disimpan selain dari penurunan ukuran aset adalah bahwa ia harus menyimpan kelebihan aset tingkat rendah dalam bentuk uang tunai di neracanya. Dengan demikian, biaya penggunaan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas adalah pengembalian yang hilang atau biaya peluang karena tidak dapat menginvestasikan dana ini dalam pinjaman dan aset berpenghasilan tinggi lainnya. Akhirnya, perhatikan bahwa sementara manajemen likuiditas yang disimpan
dan manajemen likuiditas yang dibeli adalah strategi alternatif untuk memenuhi pengurangan deposit. DI dapat menggabungkan kedua metode tersebut dengan menggunakan beberapa manajemen likuiditas yang dibeli dan beberapa manajemen likuiditas yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Selanjutnya, risiko likuiditas sisi aset. Mungkin sama seperti pengurasan simpanan dapat menyebabkan masalah likuiditas DI. Demikian juga permintaan pinjaman dan pelaksanaan komitmen pinjaman dan jalur kredit lainnya oleh peminjam. Dalam beberapa tahun terakhir, DI terutama bank komersial telah meningkatkan komitmen pinjaman mereka secara luar biasa dengan keyakinan bahwa pinjaman tersebut tidak akan digunakan. Komitmen pinjaman yang belum digunakan untuk kas meningkat dari 529,4% pada tahun 1994 menjadi 1014,6% pada bulan Oktober 2008, yaitu sebelum jatuh kembali ke 608,6% selama krisis keuangan. Mungkin bisa dilihat pada tabel 12.4, panel A menunjukkan dampak pelaksanaan komitmen pinjaman sebesar 5 juta dolar oleh peminjam. Bagian A pada tabel 12.4, panel A adalah neraca sebelum pelaksanaan komitmen, bagian B adalah lembaran saldo. DI dapat memiliki aset berbunga yang sangat liquid seperti T-bills, tetapi ini masih kurang liquid daripada uang tunai. Dan likuidasi segera dapat mengakibatkan kerugian nilai modal yang kecil. Pelaksanaan komitmen pinjaman berarti bahwa DI perlu segera memberikan 5 juta dalam bentuk pinjaman kepada peminjam atau aset lain meningkatkan dari 138 dolar menjadi 143 dolar. Hal ini dapat dilakukan baik dengan manajemen likuiditas yang dibeli atau meminjam tambahan 5 juta dolar di pasar uang dan meminjamkan dana ini kepada peminjam, atau dengan manajemen likuiditas yang tersimpan, mengurangi kelebihan aset di kas dari 12 juta menjadi 12 juta dolar menjadi 7 juta dolar. Tipe lain dari risiko likuiditas sisi aset muncul dari portofolio investasi FI. Secara khusus, perubahan suku bunga yang tidak terduga dapat menyebabkan nilai portofolio investasi berfluktuasi secara signifikan. Jika suku bunga meningkat, nilai portofolio sekuritas investasi turun dan kerugian besar dalam nilai portofolio dapat terjadi. Selanjutnya, ada risiko likuiditas di pasar tertentu akan memburuk karena perdagangan pasar yang sama seperti penjualan pada waktu tertentu. Selama aksi jual, likuiditas mengering dan sekuritas investasi hanya dapat dijual dengan harga obral. Hasilnya adalah penurunan nilai portofolio investasi dan peningkatan risiko likuiditas bagian FI. Selanjutnya, bisa dilihat pada tabel 12.5 efek penurunan nilai portofolio efek investasi dalam jutaan dolar. Pada tabel tersebut, panel A menunjukkan neraca FI tepat sebelum dan sesudah penurunan 5 juta dolar dalam nilai pasar portofolio investasinya. Selain kerugian nilai ekuitas,
FI harus mendanai kerugian nilai 5 juta dolar di neraca sehingga permintaan peminjaman dan penarikan deposito dapat dipenuhi. FI harus mengganti kerugian nilai portofolio investasi. Hal ini dapat dilakukan baik dalam manajemen likuiditas yang dibeli atau meminjam tambahan 5 juta dolar dalam bentuk deposito atau dana yang dibeli atau dengan manajemen likuiditas yang disimpan, membeli aset tambahan sebesar 5 juta dolar. Panel B dari tabel 12.5 ini menunjukkan pengaruh kedua strategi ini pada neraca. Perhatikan dalam kedua kasus tersebut bahwa FI telah kehilangan ekuitas sebesar 5 juta dolar. Selanjutnya, maaf sebentar. Selanjutnya, mengukur exposure risiko likuiditas DI. Yang pertama itu ada kesenjangan pembiayaan dan kebutuhan pembiayaan. Cara yang pertama untuk mengukur exposure risiko likuiditas adalah dengan menentukan kesenjangan pembiayaan DI. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, meskipun deposan dapat menarik dana, mereka tidak melakukan dalam keadaan normal. Rata-rata, sebagian besar giro bertahan di DI untuk jangka waktu yang cukup lama, seringkali 2 tahun atau lebih. Oleh karena itu, seorang manajer DI sering menganggap basis simpanan rata-rata, termasuk giro, sebagai sumber dana inti yang dari waktu ke waktu dapat mendanai jumlah pinjaman rata-rata di DI. Bisa dilihat pada tabel 12.6 ini. Sebelum masuk ke tabel, mungkin dapat didefinisikan akses kesenjangan pembiayaan sebagai selisih antara pinjaman rata-rata DI dan simpanan inti rata-rata, atau kesenjangan pembiayaan sama dengan rata-rata pinjaman dikurang rata-rata simpanan. Jika kesenjangan pembiayaan positif, DI harus menandai dengan menggunakan kas atau kas dan aset likuid dana atau meminjam dana dari pasar uang. Dengan demikian, kesenjangan pembiayaan itu sama dengan aset likuid ditambah dana pinjam. Dan kita dapat menulis hubungan ini sebagai selisih pembiayaan ditambah aset likuid sama dengan kebutuhan pembiayaan atau dana pinjam. Seperti yang diungkapkan dengan cara ini, likuiditas dan implikasi manajerial dari kebutuhan pembiayaan atau kesenjangan pembiayaan ditambah aset likuid DI adalah bahwa tingkat simpanan dan pinjaman inti serta jumlah aset likuid menentukan kebutuhan pinjaman atau dana yang dibeli DI. Secara khusus, semakin besar celah pembiayaan dan kepemilikan aset likuid DI, semakin besar jumlah dana yang dibutuhkan untuk meminjam di pasar uang dan semakin besar exposure-nya terhadap masalah likuiditas dari ketergantungan tersebut. Bisa dilihat pada tabel 12.6 menunjukkan hubungan antara kesenjangan pembiayaan, aset likuid, dan persyaratan pembiayaan dana pinjaman. Bisa dilihat persamaan seperti berikut. Kesenjangan pembiayaan ditambah aset likuid sama dengan kebutuhan pembiayaan. Kesenjangan pembiayaan yang melebar dapat memperingatkan masalah likuiditas di masa depan untuk DI, karena hal itu dapat mengindikasikan peningkatan penarikan deposito atau deposito inti turun di bawah 20 juta dolar pada tabel 12.6 ini. Dan peningkatan pinjaman karena peningkatan pelaksanaan komitmen pinjaman
Pinjaman naik di atas 25 juta persen. Jika tidak mengurangi aset likuidnya, mereka tetap pada 5 juta dolar. Manajer harus menggunakan lebih banyak pinjaman pasar uang. Ketika pinjaman ini meningkat, pemberian pinjaman yang canggih di pasar uang mungkin mengkhawatirkan kelayakan kredit DI. Mereka mungkin bereaksi dengan membebankan premi risiko yang lebih tinggi pada dana pinjaman atau menetapkan batas kredit yang lebih ketat dengan tidak menggulirkan dana yang dipinjamkan ke DI. Jika persyaratan pembiayaan DI melebihi batas tersebut, DI dapat menjadi bangkrut. Selanjutnya, ada sumber dan penggunaan likuiditas. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, risiko likuiditas DI timbul dari pelaksanaan bisnis yang sedang berlangsung, seperti penarikan simpanan atau dari permintaan pinjaman baru dan kebutuhan selanjutnya untuk memenuhi permintaan tersebut melalui likuidasi aset atau meminjam dana. Oleh karena itu, pengukuran exposure risiko likuiditas kedua yang mungkin digunakan manajer DI adalah mengukur posisi likuiditas DI setiap hari jika memungkinkan. Bisa dilihat dari tabel 12.7 tersebut. Hmm, eh, DI bisa mendapatkan dana cair dengan tiga cara. Yang pertama, ia dapat segera menjual aset likuidnya seperti T-bills dengan risiko harga yang kecil dan biaya transaksi yang maksimum. Ini itu interpedoman berdasarkan penilaian manajer atas batas kredit. Yang eh, yang kedua, dapat menggunakan kelebihan cadangan kas di atas jumlah yang dimiliki memenuhi syarat cadangan diwajibkan oleh peraturan. Perbandingan rasio peer group. Ah, Cara ketiga untuk mengukur exposure likuiditas di DI adalah membandingkan beberapa rasio utama dan fitur neraca DI seperti pinjaman terhadap deposito, dana pinjaman terhadap total aset, dan komitmen untuk meminjamkan rasio aset dengan DI di suatu ukuran yang sama dan lokasi geografis. Rasio pinjaman terhadap simpanan yang tinggi dan dana pinjaman terhadap total aset berarti bahwa DI sangat bergantung pada pasar uang jangka pendek daripada simpanan inti untuk mendanai pinjaman. Ini bisa berarti masalah likuiditasnya di mana depan jika DI berada pada atau mendekati batas pinjamannya di pasar dana yang dibeli. Demikian pula, rasio komitmen pinjaman terhadap aset yang tinggi menunjukkan kebutuhan akan tingkat likuiditas yang tinggi untuk mendanai penarikan tak terduga dari pinjaman ini. DI dengan komitmen tinggi sering menghadapi lebih banyak exposure risiko likuiditas daripada DI dengan komitmen rendah. Bisa dilihat dari tabel 12.8, total aset sebaliknya masing-masing sebesar 35,77% dan 71,24% untuk NT dan BOA. Sementara BOA menggunakan lebih banyak dana pinjaman daripada NT. Lebih dari separuh simpanan NT adalah rekening luar negeri daripada simpanan inti dalam negeri. Eh, Jadi, sementara BOA mendapatkan lebih banyak dana likuid dari pasar dan pinjaman daripada MT. BOA memiliki pasukan simpanan stabil yang jauh lebih besar untuk membatasi risiko likuiditas DI. Selanjutnya, MT memiliki rasio komitmen pinjaman atau jalur kredit terhadap total aset sebesar 33,5%.
37,37%. Sedangkan BOA memiliki rasio yang jauh lebih besar yaitu 47,13%. Jika komitmen ini dihapuskan, BOA harus memberikan uang tunai untuk memenuhi komitmen ini, lebih dari NT. Dengan demikian, BOA terkena risiko likuiditas yang jauh lebih besar daripada NT dan penghapusan komitmen pinjaman yang tidak terduga oleh pelanggannya. Indeks likuiditas. Ukuran akhir dari risiko likuiditas adalah dengan menggunakan indeks likuiditas. Dikembangkan oleh Jim Pierce di Federal Reserve, indeks ini mengukur potensi kerugian yang dapat diderita FI dari pelepasan aset secara tiba-tiba atau penjualan habis-habisan dibandingkan dengan jumlah yang akan diterima pada nilai pasar wajar yang ditetapkan dalam kondisi pasar atau penjual normal yang mungkin memakan waktu lama sebagai hasil dari proses pencarian dan penawaran yang cermat. Selanjutnya akan disampaikan oleh ini, Manik. Oke, izin melanjutkan. Yang selanjutnya itu ada tindakan risiko likuiditas baru yang diterapkan oleh bank untuk penyelesaian internasional. Selama krisis keuangan, banyak DI berjuang untuk menjaga kecukupan likuiditas. Memang diperlukan bantuan likuiditas yang luar biasa dari bank sentral untuk menjaga sistem keuangan. Bahkan dengan dukungan ekstensif ini, sejumlah DI gagal atau dipaksa melakukan merger. Menyadari perlunya DI untuk meningkatkan manajemen risiko likuiditas mereka dan mengendalikan eksposur risiko likuiditas mereka, Komite Basel Bank of International Settlement untuk pengawasan perbankan mengembangkan 2 standar menurut peraturan baru untuk pengawasan risiko likuiditas. Standar tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan alat, metrik, dan tolok ukur yang dapat digunakan pengawas untuk menilai ketahanan bantalan likuiditas bank dan membatasi setiap pelemahan dalam profil maturitas likuiditas, keragaman sumber pendanaan, dan praktik stress testing. 2 risiko likuiditas baru yang harus dipertahankan oleh DI adalah risiko cakupan likuiditas atau dia itu mulai tahun 2015 dan akan ditetapkan sepenuhnya di tahun 2017. Dan yang kedua ada rasio dana stabil bersih, itu yang akan diterapkan di tahun selanjutnya atau tahun 2018. Aturan berlaku untuk organisasi perbankan besar yang aktif secara internasional dengan total aset terkonsolidasi 250 miliar US dollar atau lebih dari 10 miliar dolar atau lebih dalam total eksposur asing di neraca dan untuk lembaga penyimpanan anak perusahaan yang terkonsolidasi dari organisasi perbankan ini dengan total 10 miliar dolar atau lebih aktif, Pak. Next. Yang selanjutnya ada rasio cakupan likuiditas. Rasio cakupan likuiditas atau sering disingkat LCR bertujuan untuk memastikan bahwa DI mempertahankan tingkat aset likuid berkualitas tinggi yang memadai yang dapat dikonversi menjadi uang tunai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas selama jangka waktu 30 hari di bawah skenario stres likuiditas akut yang ditentukan oleh pengawas. Skenario yang ditentukan menggabungkan guncangan institusional
dan sistematik yang didasarkan pada keadaan aktual yang dialami dalam krisis keuangan global. Dengan demikian, pemeliharaan LCR dimaksudkan untuk memastikan bahwa DIS dapat bertahan dari skenario stres likuiditas yang parah setidaknya 30 hari. Stok aset likuid berkualitas tinggi atau yang sering disingkat LCR didefinisikan sebagai yang pertama, aset likuid harus tetap likuid pada saat dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan kehilangan nilai yang kecil dan dapat digunakan di jendela diskon bank sentral sebagai jaminan. Yang kedua, aset likuid harus tidak terbebani. Yang ketiga, aset likuid dibagi menjadi dua level, yang dimana level 1 tidak memiliki batasan dan level 2 itu dibatasi hingga 40% dari aset likuid. Nah, total arus kas keluar bersih atau rasio didefinisikan di mana total bersih arus kas keluar selama 30 hari kalender berikutnya itu sama dengan arus keluar dikurang minimal atau arus masuk 75% dari total arus keluar. Next. Yang selanjutnya itu rasio pendanaan stabil bersih. Rasio pendanaan stabil bersih atau sering disingkat NSFR melihat likuiditas jangka panjang di neraca DI. NSFR mengevaluasi likuiditas di seluruh neraca dan memberikan insentif bagi DI untuk menggunakan sumber pembiayaan yang stabil. Rasio likuiditas jangka panjang ini mensyaratkan jumlah minimum pendanaan stabil yang diadakan selama jangka waktu 1 tahun berdasarkan faktor risiko likuiditas yang ditetapkan untuk exposure likuiditas aset on dan off balance sheet. Nah, di sini NSFR dimaksudkan untuk memastikan bahwa aset jangka panjang didanai dengan jumlah kewajiban minimum yang stabil. Ini membatasi ketergantungan pada pendanaan grosir jangka pendek yang merupakan masalah besar dalam krisis keuangan. Pada dasarnya, pendanaan yang stabil dicari untuk semua aset dan sekuritas yang tidak likuid dan dimiliki, di mana pendanaan yang stabil didefinisikan sebagai pembiayaan ekuitas dan kewajiban yang diharapkan menjadi sumber dana yang dapat diandalkan selama jangka waktu 1 tahun. Next. Nah, di sini untuk pendanaan stabil yang tersedia itu ada 4. Yang pertama ada modal bank, yang kedua saham preferen dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun, yang ketiga liabilitas yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dan yang keempat porsi simpanan retail dan simpanan grosir yang diharapkan tetap berada di bank selama periode tekanan istimewa. Jumlah pendanaan stabil yang tersedia dihitung dengan terlebih dahulu menetapkan nilai ekuitas dan kewajiban DI ke salah satu dari 4 kategori ini. Next.
pendanaan stabil yang diperlukan atau penyebut rasio diukur dengan menggunakan asumsi pengawasan terhadap karakteristik profil risiko likuiditas aset BI, exposure of balance sheet, dan aktivitas terpilah lainnya. Jumlah yang diperlukan untuk pendanaan stabil dihitung sebagai jumlah nilai aset di neraca yang dimiliki dan didanai oleh DI. Yang dimana jumlah yang dimiliki itu dikalikan dengan faktor pendanaan stabil atau sering disingkat RSF tertentu yang diperlukan, yang ditetapkan untuk setiap jenis aset tertentu ditambah jumlahnya aktivitas off balance sheet atau sering disingkat OBS atau potensi exposure likuiditas dikalikan dengan faktor RSF yang RSF terkait. Faktor RSF yang diterapkan pada nilai yang dilaporkan dari setiap exposure aset atau OBS adalah jumlah item yang menurut pengawas harus didukung dengan pendanaan yang stabil. Faktor RSF yang ditetapkan untuk berbagai jenis aset ini dimaksudkan untuk memperkirakan jumlah aset tertentu yang tidak dapat dijual atau digunakan sebagai jaminan dalam pinjaman yang dijamin selama peristiwa likuiditas parah yang berlangsung selama 1 tahun. Next. Yang selanjutnya itu tindakan pengendalian risiko likuiditas lainnya. Selain LCR dan NSFR, regulator akan memantau beberapa DI tambahan dan tren di seluruh sistem. Metrik tambahan ini menangkap informasi spesifik terkait arus kas bank, struktur neraca, agunan tidak terbebani yang tersedia, dan indikator pasar tertentu. Konsentrasi pendanaan, identifikasi sumber-sumber pendanaan grosir itu sangat penting sehingga penarikan dana dapat memicu masalah likuiditas. Aset tidak terbebani yang tersedia itu diidentifikasi kuantitas dan karakteristik utama, termasuk denominasi mata uang dan lokasi. Dari aset bank yang tidak terbebani yang tersedia, aset-aset ini berpotensi untuk digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan tambahan pendanaan yang dijamin di pasar sekunder dan atau memenuhi syarat dari bank sentral. Dengan demikian, ini berpotensi menjadi sumber tambahan likuiditas bagi bank. LCR menurut mata uang signifikan, pantau LCR dalam mata uang yang signifikan, ini akan memungkinkan DI dan supervisor untuk melacak potensi masalah ketidakcocokan mata uang yang dapat muncul. Next. Next. Nah, alat pemantauan terkait pasar, pantau data pasar berfrekuensi tinggi atau termasuk data pasar dan informasi di sektor keuangan dengan sedikit atau tanpa jeda waktu. Langkah-langkah ini dapat digunakan sebagai indikator peringatan dini dalam memantau potensi kesulitan likuiditas perbankan. Next.
Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Niko. Selanjutnya ada liquidity planning atau perencanaan likuiditas. Merupakan komponen penting dalam mengukur risiko likuiditas dan biaya yang terkait. Dengan melakukan perencanaan likuiditas, manajer dapat membuat keputusan penting sebelum terjadinya masalah likuiditas. Hal ini dapat menurunkan biaya dana dengan menentukan campuran pendanaan yang optimal dan dapat meminimalkan jumlah cadangan yang berlebihan yang harus dimiliki oleh bank. Dengan demikian, perencanaan likuiditas sangat penting bagi bank untuk mengelola risiko likuiditas dan biaya yang terkait. Next. Untuk dalam tanggung jawab manajerial risiko, harus mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab dalam respon lembaga regulator, siapa yang bertanggung jawab dalam mengungkapkan informasi kepada publik, dan sebagainya. Dan yang kedua itu ada menyajikan daftar pemberi dana yang retail. Ini penting untuk memperkirakan pola penarikan dana yang diharapkan dalam situasi krisis. Contohnya, dana investasi seperti reksadana pensiun lebih mungkin menarik dana daripada bank-bank kecil dan bisnis kecil lainnya, dan perlu juga mempertimbangkan pengaruh musiman pada pola penarikan dana. Oke, next. Yang selanjutnya ada identifikasi ukuran potensi deposito dan penarikan dana pada berbagai masa depan. Dalam hal tersebut dapat ditemukan sumber alternatif potensial untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam jangka waktu tersebut. Dan selanjutnya itu menentukan batasan internal pada peminjaman anak perusahaan dan cabang serta batasan premi risiko untuk sumber pendanaan. Dan selanjutnya ada merencanakan urutan penjualan aset untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Next. Pada kondisi normal dan dengan perencanaan manajemen yang tepat, baik penarikan dana maupun penggunaan komitmen pinjaman tidak menimbulkan masalah likuiditas yang signifikan bagi institusi keuangan karena ketersediaan dan dana pinjaman atau cadangan kas yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang diantisipasi. Namun, masalah likuiditas dapat muncul jika penarikan dana abnormal terjadi secara besar dan tiba-tiba. Penarikan dana yang tidak normal atau shock dapat terjadi karena beberapa alasan. Kekhawatiran tentang kecukupan solvabilitas institusi keuangan dibandingkan dengan institusi keuangan lainnya. Dan ada juga kegagalan institusi keuangan terkait yang mengarah pada kekhawatiran deposan tentang solvabilitas institusi keuangan lainnya atau efek penyebaran. Dan adalah juga perubahan tiba-tiba dalam preferensi investor terkait kepemilikan aset keuangan non-bank seperti T-bills atau saham reksadana dibandingkan dengan deposito. Dalam hal ini, penarikan dana yang tiba-tiba dan tidak beresiko memicu bank run yang pada akhirnya dapat menjadikan bank tidak likuid. Bank run itu adalah peningkatan penarikan deposito yang tiba-tiba dan tidak terduga pada institusi keuangan. Next. Pada intinya, risiko likuiditas bank run itu berkaitan dengan sifat fundamental dan unik dari kontrak deposito berjangka, seperti unexpected deposit dan bank run dan drains. Next. Kontrak deposito berjangka adalah kontrak first come, first serve dalam artian bahwa tempat deposan dalam antrian menentukan jumlah yang dapat ditarik dari institusi keuangan. Ketika bank run terjadi, permintaan untuk penarikan dana aset semakin meningkat. Insentif bagi deposan untuk menarik dana terlebih dahulu dan bertanya kemudian menciptakan ketidakstabilan fundamental di sistem perbankan. Sehingga institusi keuangan yang sebenarnya
sehat dapat terdorong dalam kesulitan keuangan. Hal ini terutama berlaku dalam periode bank run yang menular atau panik ketika deposan kehilangan kepercayaan pada sistem perbankan secara keseluruhan dan melakukan penarikan dana secara besar-besaran dari semua institusi keuangan tanpa membedakan aset mereka. Dan dapat terjadi juga panic bank, yaitu penarikan dana secara sistematis atau menular pada deposito industri perbankan secara keseluruhan. Next. Selanjutnya ada liquidity risk at other types of financial institution, khususnya pada perusahaan asuransi jiwa. Sebelumnya, risiko likuiditas adalah risiko timbul ketika lembaga keuangan tidak memiliki cukup uang tunai atau aset yang mudah dijual untuk memenuhi kewajiban finansial mereka seperti membayar utang atau memenuhi permintaan penarikan dana dari nasabah. Lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi jiwa memiliki risiko likuiditas karena mereka harus memiliki cadangan uang tunai atau aset liquid lainnya untuk penuhi kebutuhan pembatalan polis atau kebutuhan modal kerja lainnya yang muncul saat menulis asuransi. Ketika polis asuransi dibatalkan lebih awal oleh nasabah, maka perusahaan harus membayar nilai tunai penyerahan kepada nasabah tersebut. Sedangkan perusahaan asuransi, next, dan selanjutnya ada perusahaan asuransi properti. Sedangkan untuk perusahaan asuransi properti memiliki risiko likuiditas terbesar ketika nasabah membatalkan atau tidak memperpanjang polis karena risiko kebangkrutan, harga, atau alasan persaingan. Ini dapat menyebabkan arus kas premi perusahaan asuransi menjadi tidak mencukupi untuk memenuhi klaim nasabah ketika ditambah dengan pengembalian investasi. Investasi seperti next. Selanjutnya ada pendanaan investasi. Ini adalah menjual saham sebagai kewajiban kepada investor dan menginvestasikan hasilnya dalam aset seperti obligasi dan saham. Dana investasi dapat terbuka atau tertutup. Dana investasi tertutup menerbitkan jumlah saham tetap sebagai kewajiban. Sedangkan dana investasi terbuka atau yang merupakan mayoritas dana investasi di Kanada dapat menerbitkan pasokan saham tak terbatas kepada investor. Dana investasi terbuka juga harus siap membeli kembali saham yang telah terbit sebelumnya dari investor dengan harga pasar saat terjadinya transaksi. Harga di mana dana investasi terbuka siap untuk menjual saham baru atau menebus saham yang ada adalah nilai aset bersih, atau bisa juga disebut NAV. Dari dana tersebut, NAV adalah nilai pasar saat ini dari aset dana dikurangi dengan semua kewajiban yang belum dibayar. Kemudian dengan jumlah saham dana. Next. Ada NAV, NAB. Berikut adalah keterangannya. Next. Ini adalah contoh perbandingan antara komparasi antara perhitungan risiko likuiditas dengan pendanaan investasi. Next. Kesimpulannya, ada manajemen lembaga keuangan seringkali menghadapi masalah risiko likuiditas yang terjadi ketika mereka harus membayar utang atau pinjaman lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Untuk mengatasi masalah ini, biasanya mereka itu menyimpan aset yang mudah dijual atau memiliki akses ke pasar untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan. Namun, jika penarikan dana terlalu besar, bisa menyebabkan kekurangan uang yang bisa memperparah masalah likuiditas. Pemegang kewajiban seperti nasabah atau pemegang polis asuransi jiwa mungkin akan merasa tertarik untuk menarik uang mereka jika melihat ada tanda-tanda
masalah likuiditas. Hal ini dapat memperburuk situasi keuangan lembaga keuangan yang sebenarnya, dan bahkan bisa menyebabkan kebangkrutan. Reksadana umumnya lebih aman dari masalah ini karena memiliki kewajiban yang terikat dengan pasar, sehingga kerugian dibagi secara adil di antara para pemegang kewajiban. Karena kebangkrutan akan berdampak buruk bagi masyarakat dan pemegang saham, regulator telah mengembangkan mekanisme seperti asuransi simpanan dan jendela diskon untuk mengatasi masalah likuiditas. Demikian dari hasil pemaparan kelompok kami bisa disimpulkan risiko likuiditas dihadapi oleh manajer lembaga keuangan karena adanya penarikan kewajiban atau pelaksanaan komitmen pinjaman yang lebih berat yang bisa diantisipasi. Oleh karena itu, pengelolaan risiko likuiditas menjadi sangat penting bagi lembaga keuangan dan regulator. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.